Terungkap. Kisah menggugah saat takdir mempertemukan dokter janda kaya dengan pria sederhana di tengah keramaian Jakarta. Dokter Maya adalah lambang kesuksesan. Dengan gelar dokter dan penghasilan yang berlimpah, rumah mewah dan mobil mahal menjadi bagian dari hidupnya. Namun, di balik semua itu, ada kesepian mendalam. 2 tahun yang lalu, suaminya pergi selamanya. Hati Maya masih berduka, meskipun setiap hari dibanjiri oleh tawaran pekerjaan dan pujian. Tiada malam tanpa air mata, mengingat tingkah laku suaminya yang penuh cinta, hidup dalam kemewahan membuatnya merasa terasing. Di depan teman-temannya, senyum selalu terpancar, tetapi di balik itu, hatinya kosong. Rasa kehilangan merobek sukma, memaksa Maya untuk mencari makna baru. Akhirnya, terbersit ide untuk menyelenggarakan acara amal. Ia ingin membantu komunitas di pinggiran kota, berharap bisa menemukan kembali semangat hidupnya. Acara amal diadakan di Desa Andi, seorang petani sederhana berusia 30 tahun. Maya terpukau saat melihat Andi berbicara penuh semangat, menggambarkan harapannya untuk meningkatkan kesejahteraan desanya. "Kami hanya ingin mencoba mengubah hidup kami, Mbak," ucapnya tulus. Dalam hatinya, Maya merasakan sesuatu yang berbeda. Ketulusan Andi menyentuh jiwa yang telah lama terluka. Namun, semua itu tak berjalan mulus. Teman-teman Maya mulai meremehkan Andi. "Dia bukan dari kalangan kita," bisik mereka penuh sinis. Andi merasakan stigma itu, menoleh sambil mencoba tersenyum. Walaupun hatinya sakit, Andi berusaha menunjukkan bahwa nilai diri tidak diukur dari jumlah harta. "Mbak Maya, hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak kita bisa memberi dan menghargai yang kita miliki," ungkapnya suatu malam. Kata-katanya seperti tamparan, menyentuh perasaan Maya. Ia tahu arah hatinya, namun keraguan menguatkan. Apakah cinta ini layak melawan dunia yang menilai? "Selama ini, saya seperti berlayar tanpa arah," gumam Maya, sesak di dadanya. Ia terpinggirkan di antara ekspektasi keluarga dan dunia glamornya yang terus memanggil. Di balik keberanian Andi, Maya melihat bayangan sosoknya yang tertekan dan terasing. Keputusan yang sulit berputar di benaknya. Berani memilih cinta yang tulus demi kebahagiaan, atau kembali pada lingkungan yang akrab? Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa, kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan, keberanian Andi mulai merembes dalam diri Maya. Ia menyadari setiap langkahnya menuju komunitas Andi membawanya lebih jauh dari kehidupan mewah yang selama ini dia jalani. Namun, sikap skeptis dari masyarakat seakan menjadi duri. Apakah semua ini sepadan? Seluruh rasa ingin tahu dan ketidakpastian semakin membebani jiwanya. Takdir dan cinta seolah menghadirkan tantangan yang tak terduga. Di ujung malam, saat keduanya saling berbagi impian, aksara terungkap yang akan membawa persahabatan ini pada jalan yang tak terduga. Rasanya, hanya waktu yang bisa menjawab, apakah mereka bisa menembus batasan yang diciptakan dunia? Siapakah mereka, di hadapan harapan dan kebencian? Satu hal yang pasti, perjalanan mereka baru saja dimulai. Maya memandangi langit malam yang dihiasi bintang-bintang, harapan dan keraguan saling berkelahi di dalam hatinya. Di tengah keramaian desa, ada ketenangan yang aneh, seolah dunia luar lenyap dan hanya mereka berdua yang ada. Andi, dengan senyum tulus, seolah memancarkan kehangatan yang menjalar ke dalam jiwa Maya. "Kenapa kamu tidak memperjuangkan ini, Mbak?" tanya Andi, nada suaranya lembut namun penuh tekad. Cinta tidak mengenal batasan. Maya menundukkan kepala, teringat pada semua komentar menjengkelkan dari teman-temannya. Tak jarang mereka berbicara tentang dirinya yang terjun ke dunia yang berbeda. "Kita berasal dari dunia yang sangat berbeda, Andi. Mereka tidak akan mengerti," ucapnya pelan, suara nyaris hanya terdengar oleh angin. Andi hanya tersenyum, tatapan matanya seperti kaca bening yang mencerminkan harapan. "Mungkin kamu harus berani menunjukkan pada mereka bahwa cinta sejati bisa berasal dari mana saja," ujarnya tenang. Ucapan itu membuat jantung Maya berdegup lebih kencang. Di satu sisi, Andi membuatnya merasa hidup, di sisi lain, dia mengingatkan betapa sulitnya melangkah ke arah yang telah ia pilih. Maya mulai menggali lebih dalam tentang diri Andi. Ia mendengarkan cerita tentang desanya,
bagaimana orang-orang di sana berjuang setiap hari, mengandalkan alam untuk bertahan hidup. Semakin ia mengetahui, semakin ia tersentuh. Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu lebih dari sekadar acara amal? Ungkap Maya, ide itu langsung muncul di benaknya. Dengan mata berbinar, Andi menanggapi. Apa yang ada di pikiranmu, Mbak? Bagaimana kalau kita membangun pusat kesehatan di sini? Membawa semua pengetahuan yang aku miliki untuk orang-orang yang membutuhkannya, jawab Maya penuh semangat. Ia membayangkan orang-orang di desa itu tertawa, mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Andi terdiam sejenak, seolah ingin menyerap setiap kata. Itu ide yang luar biasa. Tapi kita butuh banyak bantuan dan dana, katanya. Suara penuh keraguan, Maya merasakan dorongan baru dalam dirinya. Kekuatan ini seolah lahir dari kedekatan mereka. Tidak, kita bisa melakukannya. Mulai dari langkah kecil. Kita bisa menggalang dana, mencari sponsor, bekerja sama dengan pemerintah, siapa tahu, ujarnya dengan antusias. Di sisi lain, perasaan serba salah kembali menghampiri hati Maya. Dia tahu, memperdebatkan hal-hal besar seperti ini berarti siap menghadapi lebih banyak penilaian dan cemoohan. Namun, di hadapannya ada seorang Andi yang sederhana dan tulus, sesuatu yang jarang ditemui di kehidupannya yang glamor. Dalam hatinya, ia merasakan panggilan untuk memperjuangkan sesuatu yang lebih berarti daripada hanya kesuksesan semu. Malam semakin dalam, dan bintang-bintang berkilau seperti harapan yang tak pernah padam. Maya dan Andi berdiri bersebelahan, memandangi desa yang membentang di hadapan mereka. Tanpa sadar, tangan mereka bersentuhan, menciptakan getaran yang tak terkatakan antara mereka. Detik-detik itu terasa magis, tetapi di saat yang sama ada bayang-bayang ketakutan menyusup ke dalam pikiran Maya. Ketika kesunyian menyelimuti mereka, Andi memecah keheningan. Mbak Maya, siapkah kamu untuk menjalani semua ini? Bersama saya? Pertanyaan itu menggantung di udara, dan meskipun jantungnya berdebar, Maya tahu keputusan itu lebih dari sekedar tentang cinta. Ini adalah tentang keberanian menghadapi dunia yang skeptis dan menemukan jati diri. Maya menatap mata Andi, mencari jawaban dalam tatapan penuh harap itu. Dia tahu, langkah berikutnya sangat krusial. Apakah dia akan berani melawan arus untuk berdiri bersama Andi, atau kembali pada zona nyamannya yang sebenarnya menyakitkan? Kombinasi harapan dan kekhawatiran membuatnya terjaga. Momen itu adalah ujian bagi dirinya. Sekali lagi, hidupnya berdiri di persimpangan. Dengan segala ketidakpastian, Maya menarik napas dalam dan bersiap menjawab hidup atau tidak. Semua akan berdampak pada apa yang akan datang selanjutnya. Dan saat jawaban itu mulai keluar dari bibirnya, gemuruh di luar mengguncang kesunyian malam, menandakan bahwa takdir segera akan mengubah segala sesuatu. Apa yang akan terjadi pada mereka setelah ini? Maya tertegun mendengar dentuman di luar. Suara itu bukan hanya sekadar gemuruh, tetapi juga mengirimkan getaran kegelisahan ke seluruh tubuhnya. Dari kejauhan, terlihat sekelompok orang berlari menuju bintang-bintang yang bersinar dengan terang di langit malam, seolah-olah sedang menghadapi sesuatu yang membuat mereka panik. Di matanya, keinginan untuk tahu mengalahkan rasa takut. Apakah kamu melihat itu? Suara Andi pecah di antara kekhawatiran yang semakin membesar. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di dekat ladang. Maya merasa jantungnya bergetar. Dia tidak ingin berpikir bahwa hal-hal buruk bisa terjadi di tempat yang dia anggap aman ini. Namun, melihat semangat Andi, dia tahu mereka tidak bisa tinggal diam. Ya, kita harus lihat. Ayo, serunya, berusaha mengusir ketakutannya. Mereka segera berlari menuju sumber suara. Dalam hati Maya, ada campuran rasa ingin tahu dan cemas, mengingat bagaimana perubahan dalam hidupnya selalu berimbas pada banyak orang. Setiap langkahnya terasa berat, seolah kakinya dilapisi oleh keraguan. Andi di sampingnya, langkahnya mantap berisi keyakinan. Ketika mereka sampai di ladang, keramaian telah mengumpul. Serangkaian suara keributan dan teriakan terdengar jelas. Dalam kerumunan itu, Maya melihat sekelompok pria sedang berkumpul di sekitar sesuatu yang terbaring di tanah. Suara takut dan gelisah mulai menyergapnya, dan tanpa sadar, dia menggenggam tangan Andi lebih erat. Maya, kita harus tahu apa yang terjadi, kata Andi. Ia melangkah maju di hadapan kerumunan. Maya mengikuti, berusaha menanggalkan rasa cemas yang menyelimuti hatinya. Ketika dia mendekati pusat kerumunan, mereka melihat seorang pemuda terjatuh dengan luka parah di kakinya. Rasa ngeri dan panik menjalar di dalam dirinya. Banyak warga desa berkumpul, tetapi tidak ada yang tahu harus melakukan apa. Tanpa berpikir panjang, Maya melangkah maju. Kemampuannya sebagai dokter terlatih bergejolak dalam dirinya. Berikan saya ruang.
serunya, suaranya melawan kebisingan kerumunan yang panik. Melihat Andi mengenali tekadnya, dia bergerak mundur sedikit, memberikan jalan. Dengan cepat, Maya menilai situasi. Pemuda itu tampak kesakitan, wajahnya pucat. Infeksi mulai menjalar, dan dia tahu saatnya tidak bisa ditunda. Dengan percaya diri, Maya memulai tindakan pertolongan pertama. "Siapa di sini yang bisa membantu saya? Kita butuh air bersih dan kain bersih," serunya, memerintahkan beberapa warga sekitar. Beberapa orang merespon dan bergerak cepat untuk membantunya. Andi berdiri di sisinya, memperhatikan dengan rasa bangga. Menyaksikan Maya berjuang meskipun mengandung banyak ketakutan. Saat ia bekerja, hatinya bergetar, melihat bagaimana hidupnya sekarang melibatkan bawaan dari rasa peduli dan cinta. Dalam kekacauan tersebut, Maya juga merasakan panggilan lain, sebuah kesadaran bahwa dia datang untuk lebih dari sekadar menyelamatkan nyawa. Dia berlabuh pada pengharapan untuk membuat perubahan nyata bagi masyarakat yang kurang beruntung ini. Dan di saat yang sama, bibirnya bergetar saat teringat pada keputusan penting yang harus diambilnya untuk memilih cinta sejatinya, untuk berdiri bersama Andi dan masyarakat. Sekitar setengah jam kemudian, pemuda itu berangsur membaik berkat pertolongan mereka. Suara haru mulai menggantikan ketakutan, warga desa mengucapkan terima kasih kepada mereka. Namun, di balik semua itu, sebuah pertanyaan masih menggantung di benak Maya. Apa yang harus dilakukan dengan kehidupan yang barusan dihidupkan kembali? Bisakah dia benar-benar melawan arus dan berjuang untuk cinta dan perubahan? Andi memandangnya, tatapannya tenang, namun dalam kekhawatiran yang sama. "Mbak, kita harus segera mencari cara untuk membangun pusat kesehatan itu," katanya, menegaskan betapa pentingnya langkah itu bagi semua orang. Maya mengangguk, kebenaran mulai menyusut di dalam hatinya. Di tengah semua harapan dan keraguan, dia tahu bahwa kesempatan untuk mewujudkan cita-cita mulianya telah dimulai. Tapi di luar ladang, awan gelap pertanda badai mendekat, seolah-olah menantang semua niat baik mereka. Apa yang akan datang selanjutnya? Maya berusaha menenangkan pikirannya, tetapi suara hati yang bergejolak tidak kunjung reda. Dia dan Andi beranjak menjauh dari kerumunan, mencari tempat tenang untuk berdiskusi. "Apa yang akan kita lakukan?" tanya Maya, seolah mencoba mengeluarkan semua kecemasan yang menumpuk di dalam dadanya. Andi menarik napas dalam-dalam. "Kita harus mengorganisir warga untuk membangun pusat kesehatan. Jika hal seperti ini terjadi lagi, kita tidak bisa hanya mengandalkan pertolongan sepintas seperti tadi," ujarnya dengan semangat, namun ada kecemasan yang tidak bisa disembunyikannya. Maya mengangguk setuju, tetapi pikirannya tertumpu pada tantangan yang lebih besar. "Kita perlu dana. Masyarakat kita tidak punya banyak uang untuk proyek ini," jawabnya pelan, menatap jauh ke arah ladang yang kini telah sepi. "Dan kita juga butuh dukungan orang-orang penting," kata Andi menjawab, "mungkin kita bisa berbicara kepada kepala desa, mengajak mereka bekerja sama." Saat memikirkan itu, Maya merasa lebih tenang. Rencana sederhana itu seolah memberi harapan baru. Namun, saat mereka berbalik, angin kencang tiba-tiba menerpa, mengibaskan rambut mereka. Suara dentuman kembali terdengar, membuat jantung Maya bergetar lagi. "Dari arah mana itu?" tanya Andi, matanya terfokus pada langit yang gelap. Kali ini, bukan suara gemuruh yang samar, sudah menjadi kebisingan yang semakin mendekat. Maya merasakan kekhawatiran yang mendalam. Sekali lagi, dia menggenggam tangan Andi, mencari kenyamanan dalam kontak fisik itu. Bersama-sama, mereka bergerak ke arah bunyi tersebut. Otak Maya memikirkan beragam kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Ketika mereka sampai di sebuah bukit kecil, pandangan mereka tertuju pada sesuatu yang mencolok. Di sana, sebuah kendaraan besar berwarna hitam sedang terparkir, dengan beberapa orang berpakaian resmi berkumpul di luar. Tanda-tanda tidak biasa mulai mengisi benak Maya tentang kehadiran mereka. Satu sosok berdiri di tengah, dengan postur yang tampak kokoh. "Itu pasti orang-orang dari perusahaan tambang," gumam Andi, menunjukkan keprihatinan di wajahnya. "Mereka pernah katakan ingin meneliti daerah kita, tapi bukan dengan niat baik." Maya tahu bahwa perusahaan tambang selalu membawa konsekuensi bagi lingkungan dan masyarakat. Dalam hidupnya sebagai dokter, dia sudah melihat dampak buruk yang ditinggalkan. "Kita harus menghentikan mereka sebelum semua ini terlambat. Mereka bisa saja menciptakan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki," ujar Maya dengan tegas. "Maya, kita tidak punya kekuatan untuk menghentikan mereka sendirian," Andi mengingatkan dengan nada penuh kekhawatiran. "Tapi kita tidak bisa diam saja. Kita harus memberitahu warga, agar mereka menyatukan suara dan melawan." Wajah Maya menyala dengan semangat. Dia merasakan perhatian meruap di dalam dirinya, sama seperti saat dia pertama kali berdiri di depan kerumunan tadi malam. Kembali ke desa,
Maya berbicara dengan penuh gairah kepada warga. Dia berhasil menyebarkan pesan tentang ancaman yang mengintai, dan kebangkitan kompak pun dimulai. Andi berada di sampingnya, mendukungnya, sementara warganya mulai berkumpul untuk mendiskusikan langkah-langkah yang harus diambil. Namun, di atas segalanya, ada bayangan gelap yang meluncur jauh di dalam diri Maya. Dengan setiap langkah menuju pertarungan ini, dia merasa lebih dalam terjebak di antara cinta dan kewajiban. Setelah terlibat dengan masyarakat, memikirkan kemungkinan menyakiti mereka dengan keputusan-keputusan berat di masa depan, membuat ketakutannya kembali mengganggu. Dari kejauhan, terdengar dentuman kembali, semakin dekat, mengingatkannya bahwa setiap perubahan membawa risiko. Namun, saat Maya menatap wajah-wajah penuh harapan di sekelilingnya, dia tahu satu hal, tidak ada cara untuk menghindari badai. Momen kebenaran telah tiba, akan tetapi, bagaimana kalau ada lebih banyak rahasia yang akan terungkap tentang perusahaan itu? Apakah mereka akan mampu menghadapi bahaya yang lebih besar dari yang mereka bayangkan? Warga desa mulai berkumpul, menciptakan lingkaran yang penuh semangat di tengah lapangan yang luas. Suara bisikan dan tatapan penuh harapan datang dari setiap sudut, sementara Maya dan Andi berdiri di tengah kerumunan itu. Maya merasakan tatapan mereka, yang penuh dengan harapan dan ketergantungan, menambah beban di pundaknya. Aku tahu kita semua merasa khawatir akan ancaman dari perusahaan tambang, Maya memulai, suara yang tegas namun penuh empati. Tapi kita tidak boleh membiarkan mereka menghancurkan tempat yang kita cintai. Kita harus bersatu. Patahkan keheningan, seruan itu membuat dadanya bergetar. Andi dan aku telah merencanakan beberapa hal untuk melawan mereka. Pertama-tama, kita perlu mengumpulkan informasi. Siapa yang terlibat? Apa yang mereka rencanakan? Dia menatap wajah-wajah di sekelilingnya, mencari dukungan. Kita perlu membangun jaringan informasi di antara kita. Beberapa tetua desa mulai mengangguk, memberi dukungan. Namun, ada juga wajah yang ragu. Seorang wanita tua dengan keriput di wajahnya berkata, tapi kita sudah mencoba melawan mereka sebelumnya, dan kita kalah. Mereka punya kekuasaan lebih dari kita. Maya merasa hatinya terguncang. Dia tahu bahwa rasa takut bisa membunuh harapan. Saya mengerti rasa putus asa kalian, katanya dengan lembut. Tapi kali ini kita berbeda. Kita tidak akan bertindak sendirian. Kita akan melibatkan semua orang. Jika kita bersatu, kita bisa membuat suara kita didengar. Tasnya bergetar ketika dia mengeluarkan beberapa pamflet yang sudah dicetak. Ini adalah informasi yang saya kumpulkan tentang hukuman-hukum yang bisa kita gunakan. Kita harus memiliki semua senjata yang kita bisa, dan saya siap membantu. Kerumunan mulai berbisik, harapan kecil mulai muncul dalam nada mereka. Maya merasakan jantungnya berdebar. Setelah beberapa diskusi, sekelompok warga bersedia membantunya mengumpulkan data lebih lanjut dan menghubungi komunitas lain yang sebelumnya menghadapi situasi serupa. Tapi saat harapan mulai membara, keheningan mendalam kembali menggantung. Dentuman suara dari kendaraan itu kembali, kali ini lebih dekat. Dari belakang mereka, Andi merasakan gelombang ketegangan di udara. Maya, ada yang datang. Serunya, Maya menoleh dan melihat sekelompok pria bercirikan resmi mendekati lapangan. Di depan mereka adalah sosok berpostur tinggi yang dikenali Maya. Kepala perusahaan tambang itu, Danu, menghampiri dengan senyum penuh kepalsuan. Hari itu, dia tampak seperti pemburu yang datang untuk menanti mangsa. Saudara-saudara. Danu memanggil. Suara ini menembus keheningan. Kami datang dengan niat baik untuk menjelaskan proyek kami. Kami ingin membantu mengembangkan desa ini. Maya merasakan reaksi bergetar dari kerumunan. Kebencian dan ketakutan bercampur, membuat mereka terdiam tidak percaya. Danu melanjutkan, dengan kerjasama ini, kalian akan mendapatkan banyak manfaat. Pekerjaan baru, infrastruktur, dan, dia tersenyum, kesejahteraan. Kembali, hati Maya berdegup kencang. Kesejahteraan atau kehancuran? Dia berbisik pada dirinya sendiri saat gelombang tanya melanda pikirannya. Sebuah pertarungan batin berkecamuk. Harapan atau realitas pahit? Andi. Maya berbisik terbata. Kita harus melakukan sesuatu. Ini bukan saatnya meragukan. Dia tidak bisa membiarkan pesonanya menipis. Waktunya bertindak. Waktunya mempertemukan komunitas, waktu untuk menunjukkan ketangguhan. Di sisi lain, Danu menatap kerumunan, jelas merasa percaya diri. Saya akan kembali besok. Mari kita bicarakan lagi. Saat dia berbalik,
Sosoknya meninggalkan bayangan dan berpadu dalam kegelapan, meninggalkan Maya dengan beban berat di dalam hati. Sekarang, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja, kata Maya, pandangan penuh ketegasan. Kita harus menyusun rencana. Andi menatapnya, merasakan tekad yang sama. Kita tidak bisa berdiam diri. Ini baru permulaan, bisiknya, namun, di dalam diri Maya, satu pertanyaan menggerogoti. Apakah keputusan yang mereka ambil kali ini akan menyelamatkan desa atau justru menghancurkan mereka lebih dalam lagi? Ketika malam semakin terasa mencekam, Maya tahu tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Maya berdiri di tengah kerumunan yang perlahan bertransisi dari ketegangan menuju kegelisahan. Suara bisikan saling bersahutan, menciptakan simfoni kebingungan yang menggema di lapangan. Pandangannya tertuju pada wajah-wajah yang penuh cemas, seolah meminta petunjuk lebih lanjut. Dengan tekad dan keberanian yang membara, dia tahu apa yang harus dilakukan. Baiklah, teman-teman, Maya mengumpulkan semangatnya. Kita perlu berkumpul di rumah saya malam ini. Kita akan merancang rencana untuk menghadapi ancaman ini. Perkataan itu seperti percikan api bagi kerumunan. Satu demi satu warga mulai mengangguk, mengisi suasana dengan harapan yang pelan namun pasti. Maya dan Andi melangkah pulang ke rumah dengan langkah cepat, berusaha menghilangkan rasa cemas yang menyelimuti mereka. Setiap langkah terasa berat, namun saat mereka sampai di rumah, semangat baru mulai bergelora. Kita harus memanfaatkan sumber daya yang ada, Andi mengusulkan saat mereka duduk di meja. Salah satu cara terbaik adalah menggali informasi lebih dalam tentang Danu dan perusahaannya. Maya mengangguk setuju. Kita bisa meminta bantuan dari Koko, anak muda desa yang bekerja di kota. Dia pasti punya informasi dari dalam. Ketika malam mulai turun, kerumunan warga berdatangan, membawa semangat dan harapan yang menyatu. Ruang tamu Maya dipenuhi suara tawa dan gelak. Dalam suasana hangat itu, berbagai ide mengalir dengan deras. Beberapa warga membagikan kisah yang lebih menyeramkan tentang bagaimana perusahaan tambang telah menghancurkan desa lain. Setiap kisah menambah lapisan ketakutan di hati mereka, tetapi sekaligus membangkitkan satu tekad besar untuk tidak membiarkan hal yang sama terjadi di desa mereka. Danu mengklaim akan membawa kemakmuran, seseorang berujar. Namun, seberapa banyak kemakmuran bisa menutupi kerugian tanah dan rumah setia kita? Maya merasa denyut jantungnya semakin cepat. Kita harus menjawab pertanyaan itu, katanya. Kita perlu mengumpulkan data dan menyusun argumen yang kuat. Mari kita tunjukkan bahwa suara kita tidak bisa diabaikan. Ketika mereka mulai merumuskan rencana, lampu ruangan terasa semakin redup. Suasana menjadi lebih intim, lebih bersatu. Dalam setiap diskusi, ada semangat juang yang tak terduga, seolah mereka menemukan kembali jati diri mereka sebagai komunitas. Maya menyadari bahwa kekuatan tidak hanya datang dari jumlah, tetapi juga dari tekad dan kepedulian. Namun, di tengah kegembiraan itu, semangat Maya tidak sepenuhnya tenang. Semakin dia merencanakan langkah-langkah berikutnya, semakin besar rasa takut menyelinap. Bagaimana jika semua ini tidak berjalan sesuai rencana? Bagaimana jika Danu lebih kuat dari yang mereka kira? Dan yang lebih penting, bagaimana jika mereka tidak dapat melindungi desa mereka seperti yang mereka harapkan? Setelah beberapa jam berdiskusi, kelompok itu akhirnya sepakat untuk membentuk tim kecil. Mereka akan menyelidiki lebih lanjut tentang perusahaan tambang dan mencari dukungan dari komunitas lain yang pernah mengalami hal serupa. Akhirnya, dengan rencana di tangan, mereka semua berpisah. Maya berdiri di pintu, menyaksikan mereka pergi, merasakan kehangatan kebersamaan di antara mereka. Tapi saat senja mulai petang, rasa akan beban di pundak Maya kembali tak tertahankan. Besok adalah hari yang krusial, gumamnya pada Andi, yang berdiri di sampingnya. Kita tidak bisa meremehkan mereka. Andi mengangguk, wajahnya mencerminkan keseriusan yang sama. Ini adalah momen yang menentukan, Maya. Kita harus siap untuk apapun yang terjadi. Maya menghela napas dalam-dalam. Dia tahu pertarungan ini tidak akan mudah, dan risikonya sangat besar. Ketika malam semakin dalam, masalah yang membayang di benak terus mendorongnya. Akankah mereka mendapatkan dukungan yang cukup untuk memperjuangkan desa ini? Seluruh harapan mereka bergantung pada langkah yang akan diambil selanjutnya. Saat bulan purnama bersinar, hiburan yang seharusnya menenangkan hati justru terasa menyesakan. Pertarungan ini baru saja dimulai, dan Maya tahu, tantangan sesungguhnya masih menunggu mereka di ujung jalan. Maya terbangun dengan rasa cemas yang menggelayuti pikirannya. Cahaya pagi masuk melalui jendela, tetapi itu tidak mampu memadamkan kekhawatiran yang bersarang di dadanya.
Dia meraih telepon dari meja, melihat jam menunjukkan pukul 7. Mereka telah mempersiapkan banyak hal, tapi tidak lebih dari sekadar rencana yang harus diimplementasikan hari ini. Bagaimana jika semuanya tidak berjalan sesuai harapan? Pikirnya gelisah. Dia mengingat diskusi semalam dengan seluruh warga. Janji mereka untuk bersatu di depan Danu dan perusahaannya terasa berat, bagaikan beban di punggung. Setelah melakukan persiapan, Maya menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Andi muncul dari kamar dengan wajah lesu. "Apa kabar?" tanyanya, berusaha menampakkan senyuman. Namun senyumnya tidak menyembunyikan kekhawatiran yang jelas terlihat di matanya. "Kita harus tetap semangat. Semua sudah dipersiapkan, kan?" Maya mencoba memberi dorongan kepada Andi. Mereka berdua tahu betapa pentingnya hari ini. Maya mengeluarkan teh panas dari teko, menghirup aromanya yang hangat. Itu memberikan sedikit kenyamanan, seolah menghilangkan keraguan dalam diri. Saat mereka menyantap sarapan, Maya berbicara tentang langkah selanjutnya. "Kita harus bisa mendengar suara orang-orang di desa lain yang pernah terpengaruh oleh Danu. Aku rasa Koko sudah berada di kota sekarang, dan aku yakin dia bisa membantu kita." Setelah selesai sarapan, mereka bersiap-siap. Maya terasa lebih tenang, tetapi semangat juangnya tak kunjung padam. Dia bertekad untuk memastikan suara desanya didengar. Dengan menguatkan mental, mereka berangkat menuju kantor desa, tempat di mana pertemuan akan berlangsung. Suasana di kantor desa dipenuhi suara tawa dan bisikan. Namun, seiring waktu berjalan, ketegangan mulai terasa. Warga desa lainnya sudah berkumpul. Maya dan Andi terdiam di sudut ruangan, menatap wajah-wajah yang bisa menggambarkan harapan namun juga ketakutan yang dalam. Dengan langkah mantap, kepala desa membuka pertemuan. "Saudara-saudara, hari ini kita berkumpul untuk menghadapi tantangan yang akan menentukan masa depan kita. Danu sudah mengirimkan perwakilan untuk berbicara dengan kita." Kata-kata itu membuat nafsu Maya terhenti. Dia tahu bahwa Danu hadir membawa janji manis yang belum tentu akan dipenuhi. Semangatnya kembali menggelora ketika melihat sahabat-sahabatnya, semua siap berjuang bersama. Di momen ini, dia merasakan kedekatan yang luar biasa. Perwakilan Danu melangkah ke depan, mengenakan jas serba rapi yang kontras dengan suasana sederhana di ruangan itu. Senyumnya menyiratkan kepercayaan diri. "Kami di sini untuk membantu desa ini mencapai kemakmuran. Kami ingin menjalin kerjasama yang saling menguntungkan," ujarnya. Beberapa warga tak bisa menahan amarahnya. "Kemakmuran seperti apa yang akan kita dapatkan jika tanah kita dirusak?" teriak seorang lelaki tua dengan suara lantang. Maya menangkap lirikan Andi. Ini saatnya, lirihnya. Dia merasakan jantungnya berdebar cepat. Ketika perwakilan Danu selesai berbicara, Maya sudah mempersiapkan dirinya untuk memberi pernyataan. "Danu, kami adalah penduduk desa ini." Suaranya menggema. "Kami ingin kejelasan. Jika kerjasama yang kamu tawarkan tidak adil untuk kami akan melawan." Burung-burung yang terbang di luar jendela seolah menghentikan waktunya. Seluruh ruangan menantikan respon dari Danu, namun ada desakan dalam hati Maya yang melampaui rasa takutnya. "Kami tidak akan membiarkan kerapuhan kami dijadikan alat untuk keuntunganmu." Ketika perwakilan Danu membuka mulut untuk membalas, dengan penuh percaya diri, mendesak Maya untuk kembali menyadari posisinya. Semua sekali lagi mengalir dalam ketidakpastian. Apakah suaranya cukup untuk memengaruhi apa yang akan datang selanjutnya? Maya merasakan ketegangan, dan baru saat itu dia sadar, ini bukanlah sekadar pertemuan. Ini adalah pertarungan untuk masa depan mereka. Dan barulah saatnya, momen kebenaran itu, saat semuanya terungkap. Seberapakah kekuatan sebuah suara yang penuh harapan akan mampu melawan kebisingan dunia yang menindas? Langkah Maya mantap saat dia menatap perwakilan Danu. Jantungnya berdetak cepat. Temannya yang paling dekat, Andi, berdiri di sampingnya dengan napas yang termengah-mengah. Ruangan mendadak sunyi ketika semua mata tertuju pada mereka. Suasana tegang terasa seakan waktu berhenti. Perwakilan Danu itu, dengan senyum menawan dan ucapan yang terdengar manis, mencoba mencerna keberanian Maya. "Kami menghargai suara Anda, tapi kita juga perlu memikirkan masa depan. Kerjasama ini adalah jalan menuju kemakmuran yang lebih besar." "Bohong!" teriak seorang perempuan di barisan depan. "Kamu hanya ingin mengambil tanah kami. Itu bukan kemakmuran." Hati Maya bergetar mendengarnya. Dia bukan hanya mewakili dirinya sendiri, dia mewakili setiap jiwa di desa ini. Setiap tetes keringat dan harapan yang sudah diabaikan begitu lama. "Kita butuh kejelasan,"
serunya lagi, kali ini suaranya bergetar namun penuh semangat. Jika kami memberi tanah kami, berapa banyak yang akan kami dapatkan? Dan siapa yang menjamin kami bisa tetap tinggal di sini? Tidak ada. Itu bukan kemakmuran. Sejumlah wajah menanggapi. Beberapa orang mengangguk, sementara lainnya menatap penuh keraguan. Maya merasa seolah suara hatinya telah mengena. Dia bukan hanya berbicara untuk dirinya sendiri, dia berbicara untuk orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang telah dipaksa menanggung kehilangan. Permintaan kita sederhana. Kami ingin jaminan, kami ingin transparansi. Teriak Andi, mendukung Maya. Hembusan napas panjang menyapu ruangan. Maya merasakan kekuatan dalam hadirnya dukungan, perwakilan Danu tampak terkejut. Dia tidak menyangka reaksi ini akan datang. Dengan kondisi yang berbeda dari sebelumnya, senyumnya mulai meredup. Kami akan mempertimbangkan semua masukan ini. Namun proses di balik bisnis juga harus dipatuhi. Cukup. Potong Maya, membuat semua orang bertanya-tanya. Jika kalian kami anggap partner, buktikanlah. Biarkan kalian sedikit lebih terbuka, beri kami penjelasan detail. Jika tidak, maka kami tidak akan percaya. Ketegangan meningkat. Suara bisik-bisik menyebar di tengah kerumunan. Beberapa penduduk desa terlihat hilang arah, sementara yang lainnya tampak semakin berani. Berkumpul dalam kebersamaan membuat Maya merasakan kembali semangat yang pernah dia temui dalam perjuangan mereka di bulan-bulan lalu. Maya merasakan getaran di luar ruangan. Listrik di udara. Tak jauh dari mereka, suara orang berkerumun semakin bertambah keras. Apa yang terjadi? Tanya seseorang dari kerumunan. Maya menoleh melihat ke arah suara itu, ketegangan semakin terasa. Danu memanfaatkan ketidakpastian ini untuk menghancurkan kita. Kita tidak bisa tinggal diam. Teriak seorang pemuda yang membangkitkan semangat. Suara itu menjadi nyaring, dan semangatnya menjadi cermin bagi orang-orang sekitar. Maya merasakan denyut semangat membara. Dia tahu saatnya telah tiba untuk lebih dari sekadar membela desa. Ini adalah tentang membangkitkan harapan dan menginspirasi orang untuk berdiri bersama. Kita bisa melawan. Bersatu atau tidak sama sekali. Dia menyuarakan kekuatan dirinya, dan lagu-lagu harapan mulai menggema di antara para pendukungnya. Dia memandang wajah-wajah penuh semangat yang berapi-api, kekuatan paduan suara yang mengalir dari kerumunan. Tak bisa dipungkiri, ada sesuatu yang telah berubah. Mata Dewan Desa mulai berbinar, tanda bahwa dorongan ini telah memengaruhi jiwa-jiwa yang ragu. Bagaimana jika kita bisa membawa ini lebih jauh? Bisik Andi. Lebih dari sekadar pertemuan ini? Maya mengangguk. Kita harus terhubung dengan desa-desa lain. Koko dan respons dari mereka, ini bisa jadi jembatan untuk mempersatukan semua suara kita. Maya merasa penuh harapan akan masa depan yang lebih cerah, tetapi tantangan nyata masih membentang di depan mereka. Bagaimana mereka bisa membawa semua suara menjadi satu? Dan jika Danu tidak mendengarkan mereka hari ini, apa rencana berikutnya? Saat semua mata beralih kembali ke arah perwakilan Danu, ketegangan di udara terasa lebih padat. Momen penting memuncak. Dan saat-saat ini menjadi titik balik dalam cerita perjuangan desa mereka, Maya tahu satu hal pasti. Pertarungan mereka baru saja dimulai. Maya mengamati perwakilan Danu yang kini tampak semakin gelisah. Senyum manis yang biasanya menghiasi wajahnya menghilang, digantikan dengan ekspresi cemas yang menyiratkan bahwa bantahan mereka mungkin lebih kuat dari yang dia duga. Suasana kembali terisi dengan gumaman, keraguan, dan harapan yang bergelora. Maya melanjutkan, Danu mungkin berpikir kami lemah, tapi kami tahu siapa kami. Kami bukan hanya tanah dan tanaman, kami adalah komunitas, keluarga. Ucapannya menggema di seluruh ruangan, dan dia merasa seolah ada sesuatu yang menyala di hati setiap penduduk desa. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi keraguan. Andi meraih tangan Maya, memberinya kekuatan. Ini bukan hanya tentang tanah, ini tentang masa depan anak-anak kita. Serunya. Mata-mata yang tadinya ragu mulai menunjukkan sinar semangat. Ada perubahan nyata di udara. Kerumunan menjadi lebih berani, siap bersatu dalam satu suara. Saya tahu kalian semua mencintai tanah ini. Kalian bekerja keras setiap hari untuk menjaganya. Maya melanjutkan, menatap langsung ke mata para penduduk desa. Dan jika kita harus berjuang kembali, kita akan melakukannya bersama-sama, demi kehidupan yang lebih baik. Tak jauh di belakang mereka, suara gaduh semakin meningkat. Seorang lelaki tua, yang biasanya pendiam, berdiri dan berteriak, kami tidak takut lagi.
Kami tidak akan membiarkan Danu menginjak-injak harga diri kami. Perkataan tersebut disambut sorakan dari kerumunan. Maya bisa melihat harapan dan kekuatan bereaksi seperti semburan energi, mengubah ketegangan menjadi semangat kolektif yang meluap. Perwakilan Danu menyadari bahwa situasi ini semakin buruk baginya. Dia mencoba kembali berbicara, "Saya mengerti dan kami menghargai pendapat Anda. Namun kami juga memiliki komitmen yang harus dilakukan," tetapi suaranya tenggelam oleh teriakan kerumunan. "Bohong. Kami tidak akan percaya lagi. Berikan kami bukti, bukan hanya janji," teriak seorang wanita muda. Maya merasa terharu melihat semua wajah akrab bersatu, melawan ketidakadilan yang selama ini mereka alami. Dengan semangat menyala, Maya berusaha untuk mendekat. "Mungkin kita harus menghisap kekuatan ini untuk sesuatu yang lebih. Mari kita rapatkan barisan, temui desa-desa lainnya. Kita tidak sendirian. Saatnya suara kita bersatu dan menguatkan." Nada suaranya membangkitkan rasa kebersamaan yang dalam. Penduduk desa mulai bergerak, mengisi jalan dengan harapan dan tekad, seakan mereka telah melepaskan beban bertahun-tahun. Dalam kepadatan momen itu, Andi merapatkan jarak. "Maya, kita harus ambil waktu untuk merencanakan. Kita harus cari tahu bagaimana melakukannya. Apa yang kita butuhkan?" Jantung Maya berdegup kencang ketika realitas akan langkah berikutnya mulai terbentuk. Dia tahu tantangan di depan akan sangat berat. Kita perlu tampil jelas, membawa semua argumen kita ke depan. Biar semua desa mendengar. Persiapkan catatan, pertemuan, kita butuh bukti sejarah tentang hubungan kami dengan tanah ini. Suara gamang dari kerumunan mulai memberi angin segar. Maya merasa seolah cahaya pagi perlahan menyelinap masuk ke dalam kegelapan yang telah lama mereka hadapi. Sekarang adalah kesempatan mereka untuk berbicara, untuk berjuang. Namun, di tengah semangat yang membara, bayang-bayang keraguan muncul kembali. Tapi apa yang akan terjadi jika itu tidak cukup? Jika kami tetap terjebak tanpa solusi konkret? Pikirnya. Kecemasan itu tak bisa sepenuhnya terkubur oleh semangat yang kuat. Saat kerumunan terus bergelora di sekelilingnya, Maya merasakan pergeseran besar dalam jiwanya. Dia bertekad untuk melawan, tapi satu pertanyaan mencengkeram pikirannya. Bila usaha ini gagal, apakah mereka akan mengulang sejarah kelam kehilangan? Dalam desakan semangat itu, Maya tahu satu hal, jalan di depan sangat bergunung. Momen kebenaran akan segera tiba. Dia harus bersiap, karena kebenaran yang pahit bisa saja terungkap, dan konsekuensinya bisa jadi lebih dari yang mereka bayangkan. Maya menghela napas dalam-dalam ketika momen kritis itu nyaris tiba. Rintik-rintik hujan mulai turun, menambah ketegangan di udara. Para penduduk desa bersatu, terpaku pada Maya dan Andi, menunggu pengumuman penting. Dalam detak jantungnya yang terasa seperti derap petir, dia menyadari suara mereka adalah kekuatan melawan tirani. Ini adalah saatnya untuk mengatakan yang sebenarnya, mempertahankan apa yang mereka yakini. "Sekarang, kita harus menuju ke Danu," seru Maya, wajahnya berkilau dengan semangat. Kerumunan bertepuk tangan, menguatkan tekad mereka. Jarak antara kelompok mereka dan perwakilan Danu seolah memeluk aura ketegangan. Maya memimpin, langkahnya mantap meski tantangan bersembunyi di belakang setiap niat baik. Mereka mendekati perwakilan Danu, siap untuk berbicara dengan tegas. Danu tersenyum sinis, tetapi kali ini, senyumnya seolah bergetar di pangkal jari Maya. "Kami di sini untuk memperjuangkan hak kami," kata Maya, suaranya menggetarkan jarak itu. "Kami ingin tahu proyek kalian yang sebenarnya dan dampaknya bagi desa kami." Tatapan tajam Danu memperdebatkan keraguan dan percaya diri. Para penduduk desa menahan napas, seakan setiap detik menunggu jawaban yang berharga. "Kami tidak akan membiarkan janji kosong berulang kali merobek tanah tercinta kami," lanjut Maya, semangatnya seperti api yang membara. "Berikan kami bukti konkret, atau kami tidak akan tinggal diam." Spontan, orkestra teriakan pendukungnya menggema. "Kalahkan ketidakadilan. Lindungi desa kita," teriak mereka, suara mereka bergetar bersatu. Danu tertegun, tak siap menghadapi arus emosi ini. Dia mungkin datang dengan niat pura-pura, tetapi visi mereka memberi kekuatan yang tidak terduga. Kemudian, di antara kerumunan, seorang lelaki tua maju. "Kami telah memberikan segalanya untuk tanah ini," katanya, suara bergetar, disertai air mata. "Keluarga kami lahir di sini. Kami tidak ingin melihatnya hancur." Maya merasakan kepedihan menyentuh hatinya, menambah bobot tanggung jawab di seluruh tubuhnya. "Mari kita tunjukkan kepada mereka apa yang benar, apa yang harus kita jaga." Maya memanggil, imannya semakin kuat.
Sorakan kembali memenuhi lapangan. Kami tidak sendirian. Kami memiliki satu sama lain. Danu merasa makin terdesak. Tunggu. Saya menghargai semangat kalian. Mari kita jalankan diskusi yang tenang. Namun, penduduk desa tidak memberikan celah. Maya menyadari, ini bukan sekadar tentang pembicaraan, tetapi manifestasi dari cinta dan harapan setiap orang yang terlibat. Maya bergegas, kami butuh jaminan. Apa jaminan kalian bahwa kami tidak akan kehilangan segalanya? Suaranya tegas, menyatu dengan semangat bersama. Danu panik melihat kebangkitan semangat yang tidak terduga ini. Kalau sampai sekarang, kami tidak lagi percaya pada janji. Seru Andi, matanya bercahaya. Maya tahu bahwa saat ini bukan hanya ujian untuk mereka, tetapi untuk Danu juga. Danu tampak ragu, untuk pertama kalinya kesombongannya tampak rapuh. Keraguan meluncur di bawah senyumnya yang mulai pudar. Sepertinya perwakilan dari perusahaan tambang ini mulai menyadari, komunitas yang terhimpun dan bersatu ini tak dapat diabaikan. Saat Danu berbalik, melihat kerumunan yang membara, kepadanya waktu seolah membeku. Maya berdiri, mengenakan wajah keberanian, menantang ketidakpastian di depan. Kami akan melawan. Jika ini berarti menjaga desa kami, kita tidak akan mundur. Niat Maya dan Andi menggema ke dalam gelombang harapan, dia yakin saat perjuangan ini akan berlanjut lebih dari sekadar satu pertemuan. Mereka mengerti, ancaman dari korporasi tidak akan hilang seiring hilangnya kata-kata. Hari itu mungkin hanya satu langkah, tetapi mereka tahu ini adalah awal dari pergerakan yang lebih besar. Suara menjadi alat perlawanan dan persatuan mereka adalah bumbu perjuangan. Semangat ini akan menjadi cahaya pemimpin bagi generasi depan. Maya tersadar, dia tidak hanya berjuang untuk dirinya atau Andi. Dia membela tradisi, masa depan, dan semua yang dicintainya. Ini baru permulaan, bisiknya, bertekad memimpin perlawanan. Subuh menyapa, memberi harapan baru. Rasanya, setiap detak jantung adalah sinyal bahwa mereka harus melawan, bukan hanya untuk melindungi desa tetapi juga untuk menemukan kembali diri mereka. Kekuatan mereka kini jelas, dipancarkan dari tekad dan cinta yang melampaui batasan. Mari kita dukung perjuangan ini. Berlangganan segera ke channel untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir ini. Bagikan video ini langsung dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikannya. Kalian harus berlangganan sekarang.